Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudi Iskandar, selaku dosen mata kuliah Akhlak dan Etika, saya Ainopianti, perwakilan dari kelompok 8, izin memaparkan atau menjelaskan terkait korupsi dalam perspektif Islam. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Widya Sari dan Pandini Sari. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus, yang dimana corruptio ini memiliki arti beragam, yaitu tindakan merusak atau menghancurkan. Nah, corruptio ini juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, ataupun penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio juga masuk dalam bahasa Inggris yang dimana yaitu corruption, sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu corruptie. Nah, kata corruptie ini dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, atau bisa disebut juga dengan perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, yang dimana untuk mencari keuntungan pribadinya atau orang lain. Jadi kesimpulannya, pengertian korupsi juga bisa disampaikan oleh Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Nah, orang-orang ini yang dimana menurut ADB ini juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dan menyalahgunakan jabatannya. Adapun korupsi menurut Al-Quran, yaitu yang dimana suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk memperkaya dirinya atau cara lain dengan cara-cara yang tidak sah atau batil. Seperti sudah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 188, yang dimana artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang berdosa, dan janganlah kamu menyuap harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal yang dimana kamu mengetahui. Adapun sifat korupsi menurut Al-Quran, yaitu yang pertama ghulu, yang dimana bisa disebut juga dengan penggelapan. Ghulu ini yaitu upaya untuk mencari keuntungan dan harta kekayaan dengan cara-cara yang sangat curang, seperti menipu, mengelabui, menggelapkan, ataupun lain-lainnya. Nah, yang kedua ada amulah. Amulah di sini yaitu bisa dikatakan dengan sebagai komisi. Komisi di sini yaitu salah satu transaksi yang sangat berpotensi bisa merugikan orang lain atau negara, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari korupsi. Yang ketiga ada markup. Markup di sini yaitu menaikkannya itu seperti biaya di luar dari anggaran yang sesungguhnya, yang dimana disebabkan karena berbagai kepentingan. Yang keempat ada gasab, yaitu merampas. Gasab bisa dikatakan yaitu sebagai mengambil sesuatu dengan secara paksa atau zolim. Saya Widyasari izin menjelaskan tentang sejarah korupsi, yaitu yang pertama ada praktik korupsi zaman kenabian, yaitu peradaban manusia ketika kehidupan seseorang tersebut telah teristim dan terorganisir dengan baik. Banyak didapati perilaku korupsi ini telah mengakar dalam suatu sistem atau tindakan yang tidak baik maupun disengaja hidup di masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dalam masyarakat kuno, di India dan Yunani kuno, korupsi telah dipraktekkan sejak milenium sebelum Masehi.
Dan yang kedua, pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, yaitu ada masa pemerintahan kerajaan, terus ada masa kolonial Belanda, dan ada Orde Lama sama Orde Baru dan reformasi. Dan faktor terjadinya korupsi yaitu korupsi merupakan suatu yang tindakan menyimpang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Penyakit korupsi ini bisa terjadi pada faktor atau sektor pemerintahan maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat luas. Dan faktor penyebab korupsi dikelompokkan ke dalam 3 kategori besar, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor politik, yang ketiga ada faktor sosial budaya. Namun faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Pandangan Islam penyebab terjadinya korupsi. Jadi ada salah satu cendekiawan Muslim yang bernama Abdul Rahman bin Khaldun, dikenal sebagai hakim yang jujur dan adil, yang berusaha memerangi korupsi dan suap menyuap di lingkungannya. Namun usahanya gagal dan justru dia malah dipecat dari jabatannya. Dalam pandangannya, sebab utama merebaknya perilaku korupsi ini yaitu dari gaya hidup yang mewah. Secara terperinci, Syekh Hussein Alatas membeberkan sebab terjadinya korupsi sebagai yaitu ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci seperti kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. Terus ada kolonialisme, kurangnya pendidikan, stok kemiskinan, nggak ada hukum yang tegas atau yang keras untuk hal ini, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, serta struktur pemerintahan, perubahan radikal dan keadaan masyarakat. Banyak sekali faktor pendorong terjadinya riswah atau suap menyuap, diantaranya sebagai berikut. Da'ful iman atau lemahnya iman. Riswah sangat erat berhubungan dengan mental iman yang rendah. Praktek suap sejatinya merupakan refleksi dari lemahnya keimanan dalam diri seseorang. Tidak mungkin orang yang imannya kuat menempuh jalan riswah, karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran syariat yang akan berimplikasi pada siksa di akhirat. Yang kedua ada adamul al-muraqabatilah atau tidak merasa diawasi oleh Allah. Orang yang melakukan riswah tidak merasa bahwa perbuatannya diawasi oleh Allah. Dia tidak merasa bahwa Allah memiliki malaikat yang mencatat amal setiap hamba. Seandainya dia bisa aman dan lepas dari pengawasan manusia dan pengadilannya, maka ia tidak akan mungkin lepas dari pengadilan dan pengawasan Allah. Yang ketiga ada tamak dan serakah. Suap menyuap merupakan gambaran keserakahan manusia. Sikap tersebut merupakan bentuk ketidakgunaan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah atas dirinya, seolah orang yang melakukan riswah tidak percaya bahwa Allah adalah penentu segala sesuatu. Seandainya ia melakukan riswah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain atas perkaranya, maka hal tersebut sangatlah mudah disebabkan faktor tamak dan serakah. Riswah merajalela di masyarakat kita. Yang keempat ada malas berusaha. Orang yang melakukan riswah ingin segala masyarakatnya tuntas secara kilat, apapun jalannya. Norma-norma hukum tidak lagi diindahkan untuk mencapai tujuannya. Banyak orang berpikir yang penting urusannya selesai tanpa ditinjau dengan cara Islami, atau tidakkah penyelesaian tersebut seharusnya seorang muslim berusaha, kemudian baru hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Yang kelima ada hilangnya sifat jujur dan amanah pada diri seseorang. Banyaknya kasus suap menyuap pada masyarakat
salah satunya disebabkan oleh hilangnya sifat jujur dan amanah pada diri seseorang. Jujur dan amanah, dua sifat yang hari ini luntur pada para pejabat maupun pelayanan masyarakat. Demi ambisi pribadi, seseorang yang berbuat riswah rela menelanjangi sifat jujur dan amanah pada dirinya. Yang keenam, tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama muslim. Orang yang berbuat riswah tidak sadar bahwa dirinya merugikan orang lain yang lebih berhak darinya. Orang yang berbuat riswah rela mengambil dengan kezaliman. Padahal sesama muslim adalah saudara, baginya kehormatan dan hak-hak tanpa jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah lemahnya penegakan hukum di masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di masyarakat menjadikan tradisi riswah mengakar kuat. Hukum di negara ini terlihat terlalu elastis karena bisa dipelintir dan disetir oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bahkan keadilan hukum hilang karena mulut penegak hukum banyak yang disumpah dengan uang untuk pemandulan penegakan hukum. Jadi tanpa adanya hukum yang kuat dan budaya riswah akan senantiasa bertambah dan bertambah. Jadi kesimpulannya, korupsi bertentangan dengan ajaran Islam karena merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan etika. Mungkin juga ditekankan bahwa Islam menyerukan kepada umatnya untuk menghindari tindakan korupsi dan berusaha menjalani kehidupan yang bersih dan berintegritas. Terima kasih, sekian dari kelompok 8. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.